Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh nggak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Kini Bang. wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نصفان، نصف في الشكر ونصف في الصبر. Puja-puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa, kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan kebarokahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil dimakan Pak, kelengkengnya. Ada kelengkeng. Ya, kacang itu mirip sama kelengkeng. Alhamdulillah suasananya adem, seriwing-seriwing. Sampai jamaah saking banyaknya ada yang nyender di tiang listrik, saya liatin dari tadi. Insya Allah nih kita hadir kecepretan berkahnya, amin. Al-barakatu ziyadatul khair. Orang yang berkah, orang yang bertambah kebaikannya. Makanya ciri-ciri orang berkah badannya lebar. Ciri-ciri orang berkah badannya sehat, lebar lagi. Jangan ngomong lebar kagak enak. Ciri-ciri orang berkah badannya sehat, makannya nikmat, banyak lagi. Ulang, ciri-ciri orang berkah badannya sehat, makannya, tidurnya, duitnya. Mudah-mudahan di sini berkah semua, amin. Ya, ini baru kali ini ceramah ada nampan lewat ini ya. Di sini doang nggak apa-apa. Sampai sebelum yasinan tadi saya lihat udah pada ada kopi hitam, white kopi. Di sini doang perasaan saya nemu sebelum tahlilan udah dikasih duluan kopinya. Penceramah mah belum dikasih, ini kayaknya ini mah. Ya, sambil dimakan Pak kacangnya. Emang sengaja disediain kacang biar nggak ngantuk dengerin ceramah ya. Nanti jangan mikirin, pokoknya saya patokan ceramah sampai yang di depan udah pada habis piringnya tuh. Kalau masih ada saya nggak bakal berhenti ceramah nih ya. Makan apa yang ada di depan. Jadi cakep nih urusan, matanya melotot melihat penceramah, mulutnya berciplak. Cocok nggak urusannya nih? Ya udah. Alhamdulillah banyak para ulama, para kiai termasuk guru saya. Ini kalau ceramah depan guru kita tegang ini Pak. Kalau ceramah dimandorin sama kiai ya. Pegang kita nih ceramah depan guru kita Al-Mukarram Abi Kiai Haji Dr. Muhammad Sobran Zayan SPMA. Mudah-mudahan guru kita, orang tua kita Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan umur yang barokah, panjang umur, tercapai segala hajat-hajatnya penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Mukhtar sebagai tuan rumah anak pertama dari Hajah Murti. Mudah-mudahan pada menuju hari ini
Insya Allah beliau di alam kubur sana, almarhumah Ibu Hajah Murti bin Haji Umat, di alam kubur sana mendapatkan cucuran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat kasih sayangnya Allah, dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kayaknya ngomong kagak lama-lama. Dalam kajian fikih, kenapa di istilah kita ada 3 hari, ada 7 hari? Beberapa dalam kajian fikih, kenapa ada istilah 3 hari sama 7 hari? Dikaji oleh berbagai para ulama karena pada malam ketiga dan malam ketujuh saat ini beliau ada ulama yang menjabarkan menghadapi rintangan yang luar biasa. Namun rintangan ini bisa mudah, gampang, enak dijalanin karena kiriman la ilaha illallah. Beliau mendapatkan pertolongan, bahkan ampunan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ada seorang pemuda yang matanya diberikan mukasyafah, kasyafa yukasyifu. Dia sering ngimpiin emaknya lagi digebukin. Berhenti, dia lapor sama sang guru, wahai guru, saya mata saya dibukain aja, lagi kebayang emak saya lagi digebukin. Ini kenapa kayak begini? Sebentar, saya ingat perkataan Athar, perkataan sahabat Athar. Siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, maka terbebas dari api neraka. La ilaha illallah. Ternyata dibacakan la ilaha illallah saat itu belum nyampe 70.000 kali, itu sudah dilemparin di surga. Insya Allah kiriman kita dari tadi la ilaha illallah mendatangkan cucuran maghfirah, yakni ampunan dari Allah untuk almarhumah Ibu Hajah Murti bin Haji Umat. Amin. Maka ini sebaik-baik nasihat buat kita. Makanya kata Nabi udah cukup, kafa bil mauti, dengan kematian udah cukup nasihat. Maka buat kita yang masih hidup, di sisa-sisa umur hidupmu jadikan jariyahmu. Ini yang kita perlu renungkan, di sisa-sisa umur hidup kita jadikan hidupmu jariyahmu. Apa itu jariyah? Jariyah artinya ngalir, jariyatun. Artinya hidup ini nggak putus, tapi amalan kudu ngalir terus. Ini yang perlu kita renungin di sisa umur hidup kita. Sudahkah kita punya jariyah selama di dunia ini untuk tabungan di akhirat nanti? Makanya Allah memberikan umur ada 3. Yang pertama, umur biologis. Apa itu umur biologis? Umur yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Contoh kemarin di Cianjur, hanya 12 detik saja Allah ratakan semua dengan tanah. Bangunan yang kokoh, benteng sekuat apapun, kalau Allah sudah berkehendak, ada yang namanya umur biologis. Nabi ngasih gambaran, kata Nabi, jatah umur umat saya nih kita bainas sitin wasabain, kalau enggak 60-70. Ada orang teman saya di PTIK nulis skripsi, katanya emang bener umur umatnya Rasulullah kalau nggak 60-70. Diteliti bener, dari ulama sampai artis matinya kalau nggak 60-70. Diteliti satu persatu, bener ternyata. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal dunia umur 60 tahun lebih 11 hari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang terkenal dengan panggilan UJ meninggal dunia umur 40 lebih 3 hari. Ada di Bogor pimpinan Majelis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia umur 49. Ada di Jakarta Habib Munzir Al-Musawwa meninggal dunia umur 40. Olga Saputra 32, Ade Namnung 38, Topik Sapalas 36, Julia Perez 37, Vanessa Angel 28. Tahu Ustaz Halim berapa ini? Saya boleh ngapalin 7 hari, puyeng pada saya Pak. Bener tuh ditulis di skripsi itu. Emang omongan Nabi mah gak pernah meleset. Ma baina sittin wa sabain, kalau nggak 60-70, bener. Kiai Zainuddin MZ 60 lebih 11 hari, UJ 40, Habib Munzir 40, Olga Saputra 32, Ade Namnung 38, Topik Sapalas 36, Julia Perez 37. Julia Perez meninggal dunia karena terlalu punya penyakit kanker payudara. Diteliti sama dokter penyebab kanker payudara karena terlalu pelit dalam memberikan ASI, air susu ibu. Makanya ibu jangan pelit-pelit, bagiin ke RT, ke RW, kasih aja udah.
Mudah-mudahan kita yang di sini sehat walafiat. Tadi dibaca doanya oleh Ustaz Muhammad Jamil, wa jammilna bil afiyah. Afiyah maknanya ada 4. 1, orang yang ngajar itu sehat walafiat. Yang kedua, afiyah maknanya orang hidupnya diiringi ibadah umum, itu afiyah. Yang ketiga, afiyah itu orang yang batinnya tenang, hatinya tenang, dia baca Quran gak gelisah, dia sehat walafiat. Umur biologis, umur yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Emang udah jatahnya almarhumah Ibu Hajah Murti, jatahnya nyampe segitu. Tapi kalau kita buka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada pendapat yang dijabarkan oleh para ulama, gara-gara silaturahim bisa berubah lagi nih pendapat ulama, banyak khilafiyah. Gara-gara silaturahim, suatu perkumpulan yang tidak mengandung kesialan, malaikat nggak jadi nyabut karena kita ada di sini. Ya Rob, malaikat maut lapor sama Allah, ya Rob, orang yang pengen saya cabut nyawanya pada malam hari ini dia nggak ada di rumahnya. Emang kemana malaikat maut? Lagi nuju hari di rumah Ibu Hajah Murti bin Haji Umar. Oh, emang yang mau kamu cabut yang mana malaikat maut? Yang deket son, yang di depan balai pakai baju batik biru peci hitam. Jalan di BK teman saya mondok ini mah. Nggak jadi dicabut jalani BK gara-gara tahlilan kemari, panjang umur barokah gara-gara kita kemari, alhamdulillah. Maka di sisa umur hidup kita ibarat batu es. Saya mau tanya, batu es kira-kira kalau kagak dipakai bakalan cair apa kagak? Cair. Sekarang pertanyaan kedua, kalau batu es dicampur sama teh manis yang hangat, itu batu es bakalan cair nggak? Begitulah gambaran umur hidup kita. Mau ngaji kagak ngaji, mau ngajar kagak ngajar, mau manfaat kagak manfaat, kita bakalan mati. Batu es mau dipakai nggak dipakai bakalan cair. Usia makin berkurang, kenikmatan Allah cabut. Itu di Quran surat Yasin. Ada di surat Yasin. Wa man nu'ammirhu fil khalqi afala ya'qilun. Sebenarnya suara saya enak Pak, kalau depan guru emang melimpir dikit ujungnya, orang apa-apa dah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami tambahkan usianya, kata Allah dalam Quran surat Yasin, siapa yang kami tambahkan usianya, maka akan kami kembalikan kepada kejadian awalnya. Umur semakin berkurang kayak kejadian awal, seperti bayi lagi. Tenaga berkurang, itu yang dikatakan hidup sudah berumur, pipi mulai kendur, penglihatan kabur, makan tiap hari pakai bubur, dikit lagi masuk. Jangan pakai nengok sampingnya, kayaknya lu lagi diomongin itu. Makanya diteliti ayat ini sama dokter. Memang benar kalau umur semakin berkurang, kenikmatan juga berkurang, benar. Diteliti sama dokter, kalau udah usia 40 tahun ke atas makan daging kambing takut darah, 40 tahun ke atas makan daging kambing takut darah tinggi, makan ketoprak gado-gado ada ulekan kacangnya takut asem urat, makan emping takut kupingnya budek. Tahu kata siapa makan emping kupingnya budek? Tapi ada tetangga saya, dia nekat ini tetangga saya. Pulang maulid dia agak pikirin lagi, udah umur mah di tangan Allah. Dia begitu nekat, pulang muludan, nggak mikirin kata dokter, kata ayat Quran, pulang muludan dia makan nasi kebuli, kambingnya kambing muda, minumnya Coca-Cola, cuci mulutnya durian montong. Langsung stroke itu, kena stroke ringan. Cakep banget itu, nasi kebuli, kambingnya kambing muda, minumnya Coca-Cola, cuci mulutnya durian montong. Dengan catatan ambulan depan rumah. Cakep itu. Mudah-mudahan kita di sini panjang umur, sehat walafiat. Tapi ingat, kalau hakikat udah berbicara, di sini ada yang kenal suaminya BCL tahu? Ya bapak-bapak jarang nonton TV ya. BCL, Bunga Citra Lestari, punya suami namanya Asraf.
meninggal dunia, suaminya Bunga Citra Lestari, Asraf, di umur 40 tahun. Pas diteliti sama dokter, saya heran ini sama suaminya BCL. Padahal olahraganya rajin, makanannya sehat, pola makanan dijaga, olahraga rajin, tidak terdeteksi satupun penyakit, nggak ada. Kena serangan jantung langsung mati. Bayangin Pak, pola makanannya sehat, olahraga tiap hari, kagak ada penyakit, kena serangan jantung langsung mati. Kita yang lagi ceramah, lagi ngomong aja, ada yang makan kacang, rokok, nonton bola, ntar malam ngopi, rokok Haji Samsu, kagak mati-mati kita. Allah masih sayang sama kita. Untuk ayyukum ahsanu amala, perbaiki amal kita. Insya Allah kita yang ada di sini ketika berpulang dalam keadaan husnul khotimah. Umur biologis, umur yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, ada yang namanya umur kronologis. Apa itu umur kronologis? Umur yang menggambarkan kualitas kesehatan. Umurnya mah udah 70, tapi dalam ilmu kedokteran kualitas jantungnya kayak umur 30. Itu ada dalam ilmu kedokteran, namanya umur kronologis. Umurnya udah 80, tapi daya ingatannya seperti umur 18 tahun. Mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Dulu lagi hidup pernah ngomong, kata Pak Habibie, walaupun umur saya 80, tapi semangat saya ibadah bekerja seperti umur 18 tahun. Itu umur kronologis. Kita 50 tahun masih tahlilan di sini. Kita masih sholat, kita masih baca Quran, umur mah udah 40 tahun ke atas, berarti di sini dapat umur kronologis atau bahasa agamanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, yang di sini insya Allah dapat sehat wal afiyah. Amin. Apa makna afiyah? Tadi kata saya, satu, kalau afiyah itu hidupnya dipakai nuntut ilmu, ngajar atau belajar. Kedua, ibadah. Ketiga, batinnya tenang. Nah, ini ciri afiah yang keempat. Sejahtera dunia sampai akhirat, insya Allah. Di sini dompetnya tebal semua. Pokoknya kelihatan orang yang dompetnya tipis sama dompetnya tebal dari cara ngerokoknya kelihatan. Saya jadi gak enak main di depan saya, dia lagi ngerokok lagi. Kelihatan orang yang punya duit sama nggak punya duit, kelihatan cara ngerokoknya. Saya contoh ini, kalau orang yang punya duit lagi denger azan, duitnya banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duitnya banyak, dompetnya tebal kayak yang di depan saya, langsung disentil. Coba kalau yang dompetnya tipis, rokok tinggal itunya dari temennya. Lagi ngerokok, dompet tipis, malah belum gajian, rokok tinggal itu dari temennya. Dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang tadi dompetnya banyak, tapi kalau yang dompetnya tipis kagak, diliatin, habis diliatin diusap-usap di tembok, habis diusap-usap di tembok ditaruh di kuping, habis itu sholat dah di masjid. Ini masjid apa namanya nih? Al-Mukhlisin. Emang rokok tinggal itunya, taruh aja dah di atas kuping. Wudu, itu selama wudu rokok nyantel di atas kuping kagak jatuh-jatuh. Dia wudu, lari, imam udah rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, rokok masih nyantel di atas kuping. Alhamdulillahirabbil alamin, bara masih setengah nyala, lagi ngusap-ngusap belum terlalu mati ternyata. Kipas angin di atas, nguang, makin nyala itu bara, kagak tahan, tak sentil kena hidung imam. Ya Allah, kagak berkah dah. Kira-kira ada nggak di sini itu orangnya? Insya Allah di sini sehat walafiat, dompetnya tebel semua, amin. Kelihatan dari ngerokoknya, dari batuknya aja kelihatan. Orang punya duit sama nggak punya duit kelihatan dari batuknya, betul nggak Pak Haji ya? Iya, kalau orang punya duit batuknya cuma 2 kali. Saya contohin, itu orang punya duit tuh. Kalau orang nggak punya duit ngekel, nah itu orang nggak punya duit tuh. Nah itu orang nggak punya duit tuh. Salam aja, orang punya duit nggak punya duit kelihatan. Kalau orang lagi Assalamualaikum, habis jual tanah tuh orang tuh. Coba kalau orang mau minjem, ngomongnya mermelek, Assalamualaikum. Orang mau minta-minta, salamnya panjang 6 harokat. Assalamualaikum. Tukang minta-minta tuh. Pengalaman.
Umur kronologis, umur yang menggambarkan kualitas sehat walafiat. Sehat walafiat cirinya ada 4. Umur dipakai ibadah, dipakai buat ngaji, dipakai buat hati yang tenang, dan insya Allah sehat walafiat tandanya sejahtera dunia sampai akhirat. Insya Allah yang di sini sehat walafiat. Yang terakhir, umur amal soleh atau umur jariah. Apa itu umur amal soleh umur jariah? Kalau kita lakukan itu Allah ridho. Contoh, ada seorang qori meninggal dunia di atas panggung, lagi narik pada saat acara di rumah Ibu Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial yang sekarang jadi gubernur. Ibu Khofifah pada saat itu ngadain haul, ngundang qori, nama qorinya Ustadz Ja'far Abdurrahman kalau nggak salah. Lagi narik di atas panggung, kan namanya orang haul yang dibaca ayat kematian. Lagi narik lagu Makom Bayati surat Al-Muluk, mati di situ. Ini saya contoh ini. Lagunya begini Bayati, ayatnya juga ini saya contohin. Bentar saya tarik nafas, takutnya saya dia juga itu gak sampai. Lagunya Bayati, suratnya Al-Muluk, mati di situ. Bentar saya tarik nafas dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada saat ayyukum ahsanu amala, mati di situ. Itu pas banget kalau mau diterjemahkan, itu ayat kematian, mati di situ. Alladzi khalaqal mauta, khalaqal mauta, khalaqal fi'lun madi. Khalaqal mauta, Allah telah menciptakan mauta kematian. Wal haya, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Di ayat itu mati. Kata MC, ada dokter enggak? Dokter enggak. Udah enggak ada detak jantungnya. Mati lagi narik. Diteliti istrinya, Bu, ini suami ibu, betul. Ini kenapa bapak matinya lagi baca Quran? Katanya, ini suami saya cuma guru Quran biasa, sama guru Iqra. Sebelum dia ngajarin orang, kadang dia dulu baca 2 ayat, 3 ayat. Orang ini karena nggak pernah lepas sehari dalam Quran, sehari nggak pernah lepas dari Quran, padahal cuma 2 ayat, 1 ayat, matinya lagi baca Quran. Menurut para ulama dan psikolog, mati tergantung kebiasaan. Wajar tuh qori matinya lagi baca Quran karena kebiasaannya baca Quran. Ah, kata siapa mati tergantung kebiasaan? Muallim Kiai Haji Syafi'i Hazami, habis ngajar dari Masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang. Muallim Kiai Syafi'i Hazami pulang ngajar dari Masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang, pengen kencing sebentar di depan kantor Kelurahan Kebayoran Lama. Ada pom bensin depan kantor Kelurahan Kebayoran Lama. Kata muallim, "Berhenti sebentar, mau kencing." Habis kencing wudu. Tuh kalau orang soleh tuh, pengen pulang mah, pengen mati, wudu dulu. Habis kencing di pom bensin, muallim wudu. Habis wudu, berpulang rahmatullah, mati dalam keadaan berwudu. Sedangkan dalam kitab Kasyifatus Sajjad dikatakan, siapa orang yang matinya dalam keadaan berwudu, wa annahu yahduru mauta man yamutu ala wudu'in. Siapa yang mati dalam keadaan berwudu, malaikat Jibril datang ikut nyolatin. Ya Allah, kebiasaannya ngajar, mati pulang ngajar. Di Pancoran Kiai Haji Kasruni Ishaq, dari SMP sampai punya cucu nggak pernah putus sholat tahajud, matinya lagi tahajud. Bener, mati tergantung kebiasaan. Biasa baca Quran kayak Khori tadi, mati lagi baca Quran. Biasa ngajar kayak Kiai Syafi'i Azami, mati pulang ngajar. Biasa tahajud, mati tahajud. Yang ribet ntar malam, yang biasa nonton bola sama ngopi sama ngerokok nih, lagi ngebakar rokok, kata malaikat, nah emang kebiasaan nonton bola nih orang nih sampai jam 1. Apalagi yang biasa mancing, ada nggak tukang mancing di sini? Ada. Saya seingat saya sini Jalan IBK punya ini empang lele ya. Mati lagi mancing, diumumin juga malu di Masjid Al-Mukhlisin, innalillahi, beliau meninggal dunia karena sakit jantung di rumah sakit Fatmawati. Pantes, coba kalau mati mancing, pengurus juga geli ngumumin, innalillahi, beliau mati lagi ngelempar jor, kesenggol kodok nyemplung ke empang.
keseret 12 meter, masuk eceng gondok, masih mati itu orang. Insya Allah di sini husnul khotimah, matinya cakep. Terakhir saya tutup, itu di Cipete beredar melalui WA, Ustazah Hajat Taslimah lagi mimpin tahlil matinya di kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Langsung tuh, apa tuh bahasanya kalau ke belakang tuh? Ngejengkang. Yang bener lah bahasanya lah. Ya kejengkang ya, bahasanya kejengkang ya. Cakep itu Ustazah Hajat Taslimah orang Cipete. Mati lagi minta tahlil wa ilahukum ilahu wahid, kejengkang. Ya Allah, mudah-mudahan kita matinya cakap husnul khotimah. Amin. Ini aja, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kefilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.